Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebutkan jika FIFA meminta pertandingan antara timnas lawan Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini disampaikan Menpora Dito usai pelantikan di Istana Negara. Dito bilang Kemenpora dan PSSI jamin keamanan bagi tim Bahrain saat menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Indonesia. Menurut Dito, tak ada lagi alasan kekhawatiran bagi tim Bahrain datang ke Indonesia. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Informasi lainnya, saudara, kompetisi sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 tahun digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam turnamen ini muncul banyak talenta baru yang potensial dilatih sebagai tulang punggung tim nasional. Digagas oleh salah satu perusahaan besar, turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 tahun digelar di lapangan Kota Barat Solo, Jawa Tengah. Gelaran ini mengadopsi sistem turnamen 32 tim diikuti sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah di wilayah Solo dan sekitarnya. Di tahun ini terdapat peningkatan kualitas dari peserta di seri Solo. Ini merupakan hal baik untuk pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Turnamen semacam ini seharusnya digelar dengan rutin dan profesional, sebab dengan cara ini kualitas talenta-talenta muda akan semakin terasah. Solo sudah ada perkembangan, terutama yang paling meningkat di U10. Kalau kota-kota lain memang lebih banyak lagi, tapi paling tidak yang penting meningkat. Ya, jadi tadinya itu hanya beberapa. Solo itu U10-nya waktu itu cuma sekitar berapa ya? 12 ya. Itu sekarang sudah 32. Jadi U10-nya yang meningkat dan memang itu. Tim yang berhasil menjadi juara akan berkesempatan untuk mengikuti turnamen yang kelasnya lebih tinggi. Tentu ini merupakan peluang bagus untuk meningkatkan kualitas permainan. Dan adanya turnamen semacam ini memudahkan pencari bakat untuk mendapatkan talenta berkualitas yang siap naik kelas. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Saudara, Indonesia puncaki klasemen dengan raihan 47 medali pada Asian Taekwondo Open Championship 2024. 8 medali emas mampu diboyong tim pelatnas dan 1 atlet non-pelatnas Taekwondo tanah air pada turnamen berlevel G2 ini. Kasan 6 ASEAN Taekwondo Open Championship 2024 resmi ditutup oleh Ketua Umum Letjen TNI Richard Tampu-Bolon di Sports Center Indoor Stadium 19 Oktober. Penampilan freestyle pomsae sekaligus menandakan akhir penyelenggaraan turnamen dengan kategori G2 ini. Meraih peringkat pertama pada klasemen akhir, atlet merah putih pada kategori pomsae mengantongi total 4 medali emas di nomor individual putri, bergu putra, dan putri. Serta tambahan 1 medali emas diraih atlet pelatnas Wawan Saputra pada kategori individual freestyle putra. Hasil ini akan menjadi pantauan tim pelatih demi mencetak atlet taekwondo nasional terbaik dengan sistem promosi degradasi. World Pomsae Championship November nanti juga telah dibidik PBTI. Oke, di bulan depan, di bulan November akhir, ini ada kejuaraan dunia dengan grade G8. Kita perlu mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana. Kita masih evaluasi karena ini baru selesai banget untuk kejuaraan Kasat ini. Kita evaluasi segera di dalam hari ini, kita bisa tentukan berapa orang yang akan turun. Sementara itu, di kategori Kyorugi, 3 emas juga berhasil diraih Megawati Tamesti di kelas minus 57 kg, Winda Dwi Putri di kelas minus 49 kg, serta Lestari Dinda di kelas minus 67 kg.
1 emas lagi berhasil diraih atlet non-Platnas M. Raihan Fadila di minus 80 kg putra. Perak diraih Adam dan Benaya, sedangkan perunggu oleh Osanando di kelas 80 kg. Selanjutnya, Platnas kategori Kyorugi akan mengikuti Bosnia Open pada November mendatang. Reninta Niken, Jenifan Prapta, Kompas TV, Tangerang, Banten. Selalu gagal di 2 laga final musim lalu, Satria Muda Pertamina tetap targetkan gelar juara pada IBL 2025. Tantangan terbesarnya Punggawa SM harus bekerja ekstra keras pasca ditinggal pemain bintangnya Arki Dikania Wisnu. Lupakan kekalahan dari Pelita Jaya di final IBL dan IBL All Indonesian 2024, Satria Muda Pertamina siap bangkit di IBL musim 2025. Skuad besutan Yobel Sondak terus mempersiapkan diri dengan target memulangkan kembali trofi yang sudah 12 kali dibawa pulang ke Mahaka Arena. Yobel menilai IBL 2025 dengan IBL All Indonesian jelas berbeda dengan adanya pemain asing. Persiapan pun difokuskan untuk mengakomodir kehadiran legion asing yang dijadwalkan datang di awal Desember. Di samping itu, tantangan terbesar SM musim depan tidak lain ketiadaan lagi sang bintang Arki Dikania Wisnu di lapangan. Arki bisa dikatakan ruh permainan SM selama bermusim-musim. Kepergian Arki pun memaksa tim harus memaksimalkan roster yang ada. Abraham Grahita, Widianta Teja hingga Avan Seputra harus segera mengambil alih tongkat estafet demi target juara yang selalu diusung manajemen. SM berencana mengambil 3 pemain asing dengan peran ball handler, big man, dan pemain versatile musim depan. Ada yang harus step up pastikan. Di sini sekarang ada Abraham, ada Widi, ada Avan juga yang udah lebih senior dibandingin pemain yang lain. Jadi mereka harus step up sih untuk ambil peran itu. Cuman di luar soal untuk mengganti 1 orang gitu, saya juga udah briefing juga anak-anak kemarin karena sebenarnya bukan cuma 3 orang itu, tapi harus semuanya sih improve karena udah 2 kali kita kalah di ujung-ujung kayak gitu kan. Jadi mereka memang komitmennya harus lebih gitu. Setelah skuad lengkap, serangkaian tryout direncanakan untuk mematangkan strategi jelang IBL yang akan dimulai Januari 2025. Rininta Niken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.